Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muflihul Hilmi, Prodi PAI semester 5A Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nurdi SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dan beserta jajaran pimpinan dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Lamongan. Sebelum masuk ke pembahasan, mari dukung channel kami dengan cara mensubscribe dan menyalakan tombol notifikasi. Pengertian pendidikan Islam. Kata at-tarbiyah berasal dari 3 kata, yaitu rabba yarbu yang berarti tertambah, tumbuh dan berkembang. Rabbiyah yarba berarti menjadi dasar. Ketiga, rabba yarubbu berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun dan memelihara. Pendidikan dalam konteks Islam ini banyak kalangan pakar memberikan definisi seperti yang ditemukan oleh Syekh Muhammad Al-Naqwib Al-Attas, bahwa pendidikan Islam ialah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan keberadaan. Pendapat senada dengan yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Al-Naqwib Al-Attas tersebut juga dikemukakan oleh beberapa pakar pendidikan lainnya seperti DRS Ahmad D. Marimba, DRS Brilian Somad, dan Mustafa Al-Gulayaini. Dalam tinjauan historik, sejarah pendidikan Islam dimulai bersamaan dengan awal berkembangnya sejarah Islam, yaitu sejak masa Rasulullah SAW. Dalam perjalanan panjang sejarah Islam, pendidikan Islam juga mengalami berbagai dinamika fluktuatif seiring dengan fluktuasi sejarah Islam berdiri. Pengertian periodisasi sejarah pendidikan Islam. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun, artinya pohon. Secara sistematik, sejarah sama seperti pohon yang mempunyai cabang dan ranting. Bermula dari bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Menurut definisi umum, kata sejarah berarti masa lampau umat manusia. Dalam pengertian lain, sejarah adalah catatan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Menurut Zuhairi, kata sejarah dari bahasa Arab yaitu tarikh. Secara etimologi berarti ketentuan masa dan perhitungan tahun. Yang dimaksud ilmu tarikh adalah suatu pengetahuan yang gunanya untuk mengetahui keadaan-keadaan dan kejadian-kejadian yang telah lampau maupun yang terjadi di kalangan umat. Periode peradaban Islam merupakan ciri bagi ilmu sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks waktu dan tempat dengan tolak ukur yang bermacam-macam. Jadi, periodisasi peradaban Islam adalah ilmu sejarah atau pembabakan sejarah yang mengkaji perkembangan peradaban Islam dalam konteks dan tolak ukur tertentu. Sejarah pendidikan Islam pada hakikatnya tidak terlepas dari sejarah Islam. Oleh sebab itu, sejarah pendidikan Islam dapat dikatakan berada dalam periode-periode sejarah Islam itu sendiri. Secara garis besar, Dr. Harun Nasution membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern, yang mencakup masa hidup Nabi Muhammad SAW, masa Khalifah Khulafaur Rasyidin, masa kekuasaan Umayyah, masa kekuasaan Abbasiyah, dan masa jatuhnya kekuasaan Khalifah di Baghdad sampai sekarang. Definisi sejarah pendidikan Islam adalah kata pendidikan. Pendidikan dalam arti luas adalah bimbingan yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri, seseorang terhadap orang lain, atau oleh lingkungan terhadap seseorang. Pendidikan dalam arti sempit adalah bimbingan yang dilakukan seseorang yang kemudian disebut pendidik terhadap orang lain yang kemudian disebut peserta didik. Sejarah pendidikan Islam adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya umat manusia di bawah sinar bimbingannya ajaran Islam, yaitu yang bersumber
dan berpedoman ajaran Islam. Periodisasi sejarah pendidikan Islam pada periode klasik 650 sampai 1250 Masehi. Pendidikan Islam di masa Nabi Muhammad SAW tahun 571 sampai 632 Masehi. Sifat atau model yang pertama yang terus-menerus dikembangkan umat Islam untuk kepentingan pendidikan pada zamannya, Nabi Muhammad SAW melakukan pendidikan Islam setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum di alam surat Al-Mudaththir ayat 1-7 menyeru yang berarti mengajak. Mengajak berarti mendidik, dan dari wahyu yang mula-mula turun itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu A. Pendidikan keagamaan, B. Pendidikan akliyah dan ilmiah, C. Pendidikan akhlak dan budi pengerti, D. Pendidikan jasmani. Pada masa ini, pendidikan Islam diartikan sebagai pembudayaan ajaran Islam, yaitu memasukkan ajaran-ajaran Islam dan menjadikannya sebagai unsur budaya bangsa Arab serta menyatu ke dalamnya. Dengan pembudayaan ajaran Islam ke dalam sistem dan lingkungan budaya bangsa Arab tersebut, maka terbentuklah sistem budaya Islam dan lingkungan budaya bangsa Arab. 2. Pendidikan Islam di masa Khulafaur Rasyidin tahun 632 sampai 661 Masehi. Setelah Rasulullah wafat, peradaban Islam memberi contoh bagaimana cara mengendalikan negara dengan bijaksana dan politik yang mengandung hikmah berpikir, berhak, berperilaku yang berbau kelincahan dan kelicikan. A. Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, pemerintahan Islam dipegang secara bergantian oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa Abu Bakar, pedal pemerintahan diguncang oleh para pemberontak dari orang murtad, orang-orang yang mengaku nabi, dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Oleh sebab itu, Abu Bakar memutuskan perhatian untuk memerangi pemberontakan tersebut, yang mana dapat mempengaruhi orang-orang Islam yang masih lemah imannya untuk menyimpang dari Islam. B. Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, situasi politik dalam keadaan stabil, dan untuk pendidikan mengangkat guru-guru untuk bertugas untuk memajukan isi Al-Quran dan ajaran Islam kepada penduduk yang baru masuk Islam. Umar juga memerintah Panglima untuk masjid-masjid sebagai tempat ibadah sekaligus sebagai tempat belajar. Pada masa ini sudah terdapat pengajaran bahasa Arab. Dengan itu orang-orang yang baru masuk Islam dari daerah atau wilayah lainnya harus belajar bahasa Arab jika mereka ingin belajar dan mendalami pelajaran Islam. C. Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kedudukan peradaban Islam dan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Para sahabat diperbolehkan meninggalkan Madinah untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dimiliki. Proses pendidikan Islam pada masa ini sebagian besar memang diwarnai oleh pengajaran atau pembudayaan yang sunnah ke dalam lingkungan budaya bangsa-bangsa secara luas pula. Begitu pula dalam pendidikan Islam tidak jauh berbeda di masa Nabi Muhammad SAW, yang menekankan pada pengajaran baca tulis dan ajaran-ajaran Islam oleh perhatian umat Islam terhadap perluasan wilayah Islam dan terjadi gejolak politik khususnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. 3. Pendidikan Islam di masa Muawiyah, Abbasiyah, dan kekhalifahan selanjutnya tahun 661 sampai 1250 Masehi. Dengan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, mulailah kekuasaan Bani Umayyah. Adapun kemajuan pendidikan dan peradaban Abbasiyah mencapai kemajuan terutama pada Khalifah Al-Mahdi tahun 775 sampai 785 Masehi, dan puncak kejayaan terutama pada masa Khalifah Al-Mahdi, dan puncak popularitasnya baru setelah pemerintahan Harun ar-Rasyid
tahun 785 sampai 809 Masehi dan diteruskan putranya Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Masa Muawiyah. Pada masa Muawiyah ini, Abdul Malik merubah administrasi dan bahasa Yunani dan bahasa pahlawan ke dalam bahasa Arab. Pada tahun 659 Masehi, beliau juga merubah mata uang Bizantium dan Persia seperti dinar dan dirham dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Dan pada masa inilah dimulai adanya ilmu tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam yang menjadi pusat dari kegiatan-kegiatan ilmiah Kufah dan Basra di Irak. Pada masa dinasti Umayyah meninggalkan beberapa monumen. Terbaik adalah Gebal al-Shakr di Al-Quds, Masjid Cordova yang dibangun pada tahun 750 Masehi. Kekuasaan mereka menurun sehingga akhirnya digantikan oleh Bani Abbasiyah. B. Masa Abbasiyah. Di masa Bani Abbasiyah ini, ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani memuncak, terutama di zaman Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Buku tersebut didatangkan dari Bizantium yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kegiatan ini berlangsung selama 1 abad. Adapun Bait al-Hikmah merupakan tempat pusat penterjemah dan juga akademik yang mempunyai perpustakaan yang didirikan Al-Ma'mun. Di masa ini, untuk pertama kalinya alam sejarah terjadi kontak antara Islam dengan kebudayaan Barat atau Yunani. Adapun perguruan tinggi yang didirikan di zaman ini diantaranya adalah Al-Hikmah di Baghdad dan Al-Azhar di Kairo, yang hingga kini namanya masih harum sebagai universitas Islam yang tertinggi di seluruh dunia. Pendidikan Islam dalam periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi. A. Zaman kemunduran. Zaman ini berlangsung sekitar 250 tahun. Kemunduran ini diawali dengan hancurnya Baghdad oleh Hulakohan. Dia membunuh semua keluarga khalifah, tetapi untunglah salah satu seorang anak khalifah Abbasiyah bisa melarikan diri ke Mesir. Lalu diangkat oleh Sultan Makhluk menjadi khalifah yang berkedudukan di kota Kairo. Dengan demikian, ibu kota alam Islam berpindah ke Kairo, Mesir. Begitu juga pusat pendidikan pengajaran ke Kairo, ke Al-Jami Al-Azhar. Sistem pengajaran saat itu ialah dengan menghafal matan-matan. B. Zaman 3 kerajaan besar. Kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki tahun 1290 sampai 1924 Masehi, Kerajaan Safawi di Persia tahun 1501 sampai 1736 Masehi, dan Kerajaan Maghon di India tahun 1526 sampai 1858 Masehi. 1. Pada Kerajaan Utsmani, pendidikan mengalami kemunduran karena disebabkan banyaknya para ulama dan guru-guru yang hanya mempelajari kaidah-kaidah ilmu agama dan bahasa Arab, serta sedikit sekali mempelajari ilmu berhitung dan ilmu mikot. Mereka tidak terpengaruh oleh pergerakan ilmiah di Eropa. Demikianlah keadaan pendidikan pada masa Kerajaan Utsmani sampai jatuhnya Sultan yang terakhir. 2. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Sepeninggalan Raja Abbas I, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik kenaikan dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kehancuran, dan berakhir pula ilmu pengetahuan di kerajaan Safawi di Persia. 3. Ilmu pengetahuan di kerajaan Mughal di India antara lain kebahasaan Akbar Shah, yakni telah menjadi 3 bahasa sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bahasa bangsawan, dan bahasa Persia sebagai bahasa istana dan kesastraan. Di bidang filsafat cukup maju, dan satu di antara tokohnya adalah Akbar Shah,
Sementara ahli tasawuf yang terkenal pada masa itu adalah Mubarak, Abdul Faid, dan Abdul Fadl. Periode modern 1800 Masehi sampai sekarang. Periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir membuka mata dunia Islam akan kemunduran umat Islam di samping kemajuan Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Dengan demikian timbulnya apa yang disebut pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Pemuka-pemuka Islam mengeluarkan pemikiran-pemikiran untuk membuat Islam kembali maju, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Ali Basyah. Setelah menguasai Mesir tahun 1805 Masehi, beliau membangun Al-Azhar kembali dan menghidupkan semangat para ulama dan belajar yang sebelumnya hampir menghilang. Beliau mengirim para ulama ke Eropa untuk belajar ilmu kedokteran, ilmu teknik, kalam, dan lain-lain. Kesimpulan, sejarah pendidikan Islam adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya umat manusia di bawah sinar bimbingan ajaran Islam, yaitu yang bersumber dan berpedoman ajaran Islam. Sejarah pendidikan Islam adalah peristiwa atau cabang ilmu pengetahuan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari segi ide, konsep, lembaga operasionalisasi dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, atau catatan peristiwa tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam sejak lahirnya sampai sekarang ini. Periodisasi sejarah pendidikan Islam secara umum terbagi 3 periode, yaitu klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode sejarah pendidikan Islam terkait dengan periodisasi peradaban Islam karena ini di samping aspek pendidikan merupakan bagian dari peradaban Islam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten yang lain dari kami.